One, He is God in the flesh. What He says, what He does. Shalom adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, semoga semuanya baik ya. Ya, pada saat ini kembali kita akan melaksanakan ibadah sekolah minggu kita. Dan sekolah minggu kita pada saat ini masih dalam bentuk online ya, jadi dari rumah masing-masing. Namun harus tetap bersemangat ya. Semoga pada suatu saat nanti Tuhan Yesus akan menolong kita sehingga kita kembali dapat beribadah bersama-sama di gereja. Selalu berdoa ya. Ya, adik-adik mari bersama-sama kita berdiri. Kita akan menyanyikan pujian bagi Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan Yesus sangat menyayangi kita, menyayangi adik-adik, menyayangi kakak, menyayangi kita semua. Kita nyanyikan lagu Sayang, Sayang, Disayang, ya. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu bersyukur karena Tuhan Yesus sangat menyayangi kami dan telah menolong kami sehingga kami dapat mengadakan kembali sekolah minggu kami walau secara online. Kami tahu Tuhan, Engkau hadir di rumah kami masing-masing. Berkatilah ibadah kami ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk adik-adik. Kembali kita akan menaikkan pujian lagi ya. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Nah, kira-kira adik-adik mau pilih jalan yang lebar, yang ikut sama iblis, atau jalan yang sempit, dengar-dengaran sama firman Tuhan? Ya, mari kita nyanyikan lagu ini, di dalam dunia ada dua jalan. Memilih jalan yang mengikuti firman Tuhan ya. Nah, cari apa kita di dalam dunia ini? Yaitu cari Tuhan Yesus. Bagaimana Kak caranya cari Tuhan Yesus? Salah satunya dengan mendengarkan firman Tuhan melalui Alkitab. Saat ini kita akan mendengarkan cerita Alkitab yang akan dibawakan oleh Kakak Tanti. Ya, siapkan Alkitabnya, duduk yang manis. Silakan Kakak Tanti.
Ya, shalom adik-adik. Ya, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Segala puji dan syukur kembali kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, sehingga pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu masih Engkau perkenankan kami untuk datang beribadah kepadamu. Bapa di sorga, saat ini kami anak-anak-Mu akan membaca serta merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Tolong kami Tuhan, mampukan kami untuk kami bisa mengerti firman yang akan kami dengar sebentar. Dan terlebih lagi Tuhan, mampukan kami untuk kami bisa lakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Buat hamba-Mu Tuhan, kiranya Engkau mau berkati, biarlah hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, Tuhan boleh pakai sehingga biarlah hamba boleh berkata-kata hanya dengan seturut kehendak-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, adik-adik yang sudah bisa membaca, siapkan Alkitabnya. Alkitabnya terambil dari kitab Yohanes. Yohanes pasal 2, ayatnya kakak ambil cuman 2 ayat saja ya. Pembacanya itu Yohanes pasal 2 ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-25. Tapi kakak ambil 2 ayat saja, yaitu ayatnya yang ke-14 dan ayatnya yang ke-16. Kakak bacakan ya. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ayatnya yang ke-16, kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Ya, adik-adik yang terkasih, ini ceritanya tentang Tuhan Yesus menyucikan bait Allah, ya. Ya, jadi adik-adik pada waktu itu di Israel akan diadakan hari raya Paskah. Ya, kalau kita di sini kita akan merayakan hari raya Paskah, maka di gereja itu sebelum hari raya Paskah diadakan pasti akan banyak yang dilakukan ya, seperti pertandingan-pertandingan ya, misalkan antar sektor ya. Jadi ada yang lomba nyanyi, olahraga dan lain-lain. Ya, adik-adik, pada waktu itu orang-orang Yahudi pun berkumpul ya, mereka akan merayakan hari raya Paskah. Ya, adik-adik, ketika hari raya Paskah sudah akan tiba, Tuhan Yesus pergi ke Yerusalem ya, dia pergi ke bait suci. Ya, adik-adik, ketika dia sampai di bait suci, apa yang dia lihat? Ya. Nah, di situ adik-adik banyak sekali ya orang-orang berjualan di gereja ya. Jadi di gereja itu ada juga yang mau datang beribadah, tetapi ada juga yang akan berjualan di situ ya. Mereka membawa ternak-ternaknya, kambing dombanya, lembunya ya, burung merpati. Pokoknya di gereja itu seperti pasar ya. Siapa yang pernah ke pasar di sini? Ya, kalau kita ke pasar, bagaimana suara pasar? Ribut atau rame? Ribut atau sunyi? Pasti ribut ya, ribut sekali, banyak sekali orang di situ. Kemudian pedagang-pedagang di situ, mereka menawarkan barangnya. Ya, ada juga yang akan menukar mata uang mereka, uang asing mereka. Nah, situ Tuhan Yesus lihat adik-adik, ya, Tuhan Yesus marah. Tuhan Yesus bilang, kenapa kamu, pada ayatnya yang ke-16, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Ya, Tuhan Yesus marah adik-adik. Tuhan Yesus marah karena
Masa di dalam gereja mereka juga mau berjualan di situ? Ya, Tuhan Yesus tidak senang. Ya, Tuhan Yesus tidak senang adik-adik. Yang Tuhan Yesus mau itu tempat beribadah, ya memang betul-betul orang datang untuk beribadah, tidak ribut, ya. Tapi bagaimana kalau kita masuk dalam gereja? Pasti hening, ya, hening di dalam gereja itu adik-adik. Tidak sama di pasar. Di pasar itu tempatnya ribut sekali, ya. Sama seperti itu. Wah, Tuhan Yesus sangat marah adik-adik. Dia menghambur uang orang-orang di situ, ya. Kemudian dia pada ayatnya yang ke-15, Tuhan Yesus di situ dia membuat cambuk dari tali. Dia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci, ya. Dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Jadi Tuhan Yesus adik-adik membuat cambuk. Dia cambuk itu tempatnya orang-orang berjualan situ. Tuhan Yesus membongkar semuanya itu, ya, karena Tuhan Yesus tidak senang dengan keadaan seperti itu, ya. Tuhan Yesus mau itu tempat beribadah bersih, rapi, ya, suasananya hening supaya kita bisa beribadah dengan hikmat adik-adik, ya. Sama kita anak-anak Tuhan, ya. Untuk saat ini mungkin kita masih beribadah di rumah. Kita masih beribadah online karena sekarang kalau kita yang kelas balita sama kelas kecil kan belum diperkenankan untuk datang beribadah di gereja, masih ibadah online di rumah. Nah, adik-adik kita tidak perlu sedih, jangan dibilang, Kak, saya kan ibadahnya di rumah, jadi kan tidak apa-apa jikalau mainanku berantakan, ya. Mainannya berantakan, padahal ini hari Minggu kita mau ibadah di rumah. Jangan mentang-mentang bilang di rumah, kita tidak usah bersih-bersih. Karena di rumah tidak ada jika kakak pengasuhku yang lihat. Ya, kakak pengasuhnya tidak lihat, tapi yang lihat siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lihat. Wah, misalkan si A, dia mau ibadah, tapi mainannya berantakan. Mobil-mobilannya, boneka-bonekanya, adiknya atau kakaknya berantakan semua di situ. Wah, adik-adik, Tuhan Yesus senang atau tidak? Tidak adik-adik, ya, sama dalam pembacaannya kita. Tuhan Yesus tidak senang. Kemudian Tuhan Yesus lagi lihat si B. Wah, ini si B, dia mau ibadah tetapi dia sudah rapikan rumahnya, sudah disapu, sudah dipel, pokoknya sudah bersih. Ya, pasti Tuhan senang, ya. Jadi pesannya kakak, kalau kita akan beribadah kepada Tuhan, maka apa yang harus kita lakukan adik-adik? Ya, yang utama itu kita harus membersihkan dulu tempat untuk kita beribadah, ya. Walaupun kita hanya beribadah di rumah, tetapi kita juga harus membersihkan rumah kita, ya. Kalau di sekolah minggu kita datang beribadah, misalkan nanti dibuka ibadah di sekolah minggu, adik-adik jangan buang sampah. Kalau sudah makan kuenya atau makan permennya, jangan buang di tempatnya, kasih tinggal saja di tempatnya baru pulang, ya. Tuhan Yesus juga tidak mau seperti itu. Jangan juga mencoret-coret temboknya, karena tidak bagus adik-adik, ya. Tetapi marilah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita senantiasa menjaga tempat kita ibadah, baik itu di gereja, baik itu di rumah. Kita harus menjaga tempat ibadah kita supaya apa yang kita lakukan itu juga boleh menyenangkan hati Tuhan, ya. Firman Tuhan sampai di sini. Terpujilah Kristus. Amin. Ya, adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari sambil memberikan persembahan, kita menyanyikan lagu Allah itu baik. Allah
doa syafaat. Ya, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, saat ini kita akan berdoa syafaat. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa, kita berdoa. Kembali lagi Tuhan, kami anak-anak-Mu datang menghampiri tata kekudusan-Mu. Bapa di sorga, terima kasih buat firman yang sudah boleh kami dengar pada pagi hari ini. Ajar kami Tuhan sebagai anak-anak Tuhan untuk senantiasa merapikan tempat kami untuk beribadah kepadamu. Baik itu kami saat ini yang sedang beribadah di rumah kami masing-masing maupun yang sudah beribadah di gereja. Kiranya Tuhan menolong kami untuk kami senantiasa membersihkan tempat untuk kami beribadah. Agar biarlah Tuhan kami boleh beribadah dengan baik, dengan hikmat, dan semuanya itu yang kami lakukan hanya untuk hormat dan kemuliaan akan nama Tuhan saja. Bapa, tanamkan firman-Mu di dalam hati dan pikiran kami, dan mampukan kami Tuhan untuk kami bisa lakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa di sorga, pada pagi hari ini juga kami mau berdoa buat adik-adik kami. Engkau berkati adik-adik kami Tuhan di dalam masa pertumbuhan mereka masing-masing. Engkau senantiasa menjaga mereka, memberkati mereka, memberikan mereka kesehatan, kekuatan, memberikan mereka kepintaran. Dan di dalam mereka belajar Tuhan, untuk saat ini mungkin mereka sudah kembali ke sekolah mereka masing-masing. Kiranya Tuhan tetap menjaga mereka. Tuhan senantiasa tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Jadikan mereka anak yang dengar-dengaran Bapa, baik kepadamu maupun kepada kedua orang tua mereka masing-masing. Bapa di sorga, untuk cita-cita mereka semuanya kami pertaruhkan hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Saat ini Tuhan, kami juga mau berdoa buat kedua orang tua kami masing-masing. Tuhan berkati orang tua kami, Engkau senantiasa memberikan mereka kesehatan, kekuatan, berikan mereka hikmat Tuhan di dalam mendidik kami sebagai anak-anak Tuhan. Di dalam mencarikan nafkah buat kami, kiranya Tuhan senantiasa membukakan jalan, membukakan tingkap-tingkap langit-Mu, mencurahkan berkat-Mu buat orang tua kami masing-masing. Bapa di sorga, kami juga mau berdoa buat teman-teman kami yang saat ini mungkin berada dalam kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan mau menjamah bagian tubuhnya yang sakit. Tuhan mau angkat sakit penyakitnya, dan biarlah bilur-bilur-Mu menyembuhkannya. Tuhan memberkati buat setiap obat-obatan, makanan yang mereka pakai, agar biarlah dari dalamnya mereka boleh mendapatkan kesembuhan, yang semuanya itu asalnya daripada Tuhan saja. Bapa di sorga, saat ini juga kami mau berdoa buat teman-teman kami yang lalai Tuhan. Mari Bapa, Engkau mau ketuk pintu hati mereka masing-masing. Tuhan mau sadarkan mereka agar mereka juga rajin datang beribadah kepadamu. Walaupun saat ini kami masih ibadah online di rumah kami masing-masing. Bapa di sorga, kami juga mau berdoa buat persembahan syukur yang sudah kami berikan. Tuhan berkati, sucikan dan kuduskan, agar biarlah kami boleh layak pakai hanya untuk hormat dan kemuliaan akan nama Tuhan. Secara khusus Tuhan buat sekolah minggu kami di tempat ini. Bapa di sorga, kami mohon ampun buat setiap salah dan dosa kami yang sudah kami perbuat di hadapan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami. Berkati bangsa dan negara kami Tuhan. Kiranya Engkau mau memberkati kami semua Bapa, di dalam melawan penyakit virus corona ini ya Bapa. Kiranya Engkau senantiasa memberkati kami, menjaga kami, menjauhkan kami dari segala virus ini. Dan kiranya Tuhan Engkau boleh mengangkat penyakit ini dari muka bumi, sehingga keadaan di muka bumi ini Tuhan boleh kembali aman, damai seperti sedia kala. Bapa di sorga, kami juga mau berdoa buat Ibu Pendeta kami, Ibu Pendeta Deborah, beserta dengan keluarga. Engkau senantiasa memberkatinya Tuhan di dalam kehidupannya sehari-hari, dalam keluarganya dan di dalam pelayanannya.
Kami juga mau berdoa Tuhan buat kakak-kakak pengasuh kami. Engkau memberkati kami Tuhan di dalam mendidik adik-adik sekolah minggu kami. Engkau senantiasa memberikan kami kesehatan, kekuatan, memberikan kami roh sukacita Tuhan, agar biarlah kami boleh mengasuh adik-adik kami semua dengan penuh rasa sukacita. Kami berdoa Tuhan buat kakak pengasuh kami, Bu Erwano, yang saat ini masih berada dalam kelemahan tubuh. Engkau memberkati buat setiap obat-obatan, makanan yang ia pakai Tuhan, agar biarlah kesembuhan yang sempurna ia boleh dapatkan hanya daripadamu. Bapa di sorga, inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik, sekarang kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita untuk ayat hafalan ya. Kita membuka 1 Korintus pasal 3 ayat 17c. Kakak ulangi, 1 Korintus pasal 3 ayat 17c. Kakak bacakan. Sebab bait Allah adalah kudus. Sebab bait Allah adalah kudus. Ya, silakan dihafal, nanti dikirimkan di grup sekolah minggu. Ya. Nah, tiba saatnya adik-adik kita akan mengakhiri sekolah minggu kita pada saat ini. Mari senantiasa kita mengingat firman Tuhan yang telah kita dengarkan tadi ya, untuk senantiasa menjaga rumah Tuhan ya. Kalau saat ini kita masih beribadah dari rumah, mari kita senantiasa menjaga lingkungan kita. Nanti kalau Tuhan berkenan kita ke gereja, kita senantiasa juga menjaga lingkungan gereja kita. Ya adik-adik, mari kita berdiri dan kita menyanyikan lagu Yesus Pokok dan Kitalah Carangnya. Adik-adik, kita akan menerima berkat Tuhan. Mari semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah menyertai ibadah kami mulai dari awal, pertengahan, hingga selesainya. Biarlah Tuhan, apa yang kami lakukan dalam ibadah ini boleh dapat menyenangkan hati Tuhan.
Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan daripada Tuhan Yesus akan menyertai kita sekalian, mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ya, demikianlah ibadah kita pada saat ini. Tetap semangat, tetap senantiasa berdoa, membaca Alkitab ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. We thank you and praise you. Hallelujah, Almighty God, we forever worship you.